Kembali lagi dalam The Winner Show dan kami masih berbicara tentang tema merek buku tulis pilihan masyarakat Solo Raya. Tidak lain tidak bukan ada Kiki Creative Stationery dan masih bersama dengan dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Mas Riki Haryanto sebagai Business Control Director, kemudian juga ada Tirza Chandra sebagai Promotion Officer. Dan kita masih melanjutkan perbincangan kita kali ini yang ada kaitannya dengan perhelatan Akbar Excellent Brand Award 2010 yang dilakukan nanti di bulan Oktober. Ini boleh bercerita sedikit Mas Riki ketika pada akhirnya Kiki kembali memenangkan penghargaan yang sama di tahun kedua, apa yang menjadi tanggapan dari Mas Riki secara pribadi? Ya kita sangat bersyukur dan bisa terpilih ke tahun keduanya ya, dan supporter kita dan mereka juga bisa appreciate produk-produk kita yang kita sudah sediakan ya. Kita itu menjadi goal kita juga untuk kedepannya supaya kita juga tahun 2011 kita juga bisa insya Allah bisa meraih lagi ya posisi baik ini, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ya dari kita as a company as a whole ya kita dari produknya quality kita tetap jaga dan dari price pointnya juga supaya dengan kompetitor itu nggak terlalu berbeda banyak ya. Soalnya kita offer premium produk ya. Jadi memang dari price point itu nggak selalu paling murah. Tapi kan itu ada sebab-sebabnya karena kita quality dan service level dan semuanya gitu. Baik Mas Riki, boleh dibilang ini merupakan salah satu bukti kerja keras dan kerja sama yang dilakukan oleh tim selama ini Mbak Tirza. Kalau kita berbicara tentang kemenangan yang kedua kali. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Tidak sia-sia kerja keras yang selama ini dilakukan oleh Kiki sendiri. Punya tanggapan? Kita ingin memberi yang terbaik ya untuk masyarakat Indonesia gitu. Ya di Solo karena kita memang pusatnya di Solo, kita ingin melakukan yang lebih ya. Jadi memang saat ini memang promo yang di Solo kita lebih cover gitu. Dan saya juga bangga karena ternyata masyarakat Solo juga sangat mencintai produk kita. Baik, benar sekali. Karena ini produk Indonesia jadi wajib untuk dicintai dan ada di Solo. Saya bangga sekali menjadi orang Solo ya. Dan kita bicara kali ini tentang image Kiki di masyarakat. Memang image-nya sangat bagus ya Mas Riki. Terlihat dari bukti-bukti penjualan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi tidak lepas dari image mahal. Karena banyak sekali yang berkomentar seperti ini. Kalau kita menggunakan Kiki Stationery ataupun juga buku tulis, banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan produk yang cukup mahal ternyata ya. Memang. Punya tanggapan tersendiri mungkin Mas Riki tentang hal ini, image yang salah atau ada yang perlu diluruskan mungkin? Oh ya nggak apa-apa. Ya memang kita itu under kategori premium produk ya, dan kita itu offer quality dan juga desain yang selalu up to date gitu ya. Benar sekali. Dan itu menjadi gimana ya? Jadi kalau kita bicara premium produk itu nggak selalu paling murah ya. Tapi kan sesuai gitu loh. Sesuai harga, sesuai produk gitu. Iya, benar sekali. Gitu. Kalau orang Jawa bilang ono rego, ono rupo ya, itu biasanya dia, begitu. itu dia. Dan ini yang menjadi penjelasan kenapa produk dari Kiki ini sendiri banyak sekali yang mengatakan mahal. Ini karena kualitasnya memang bagus. Memang. Baik, benar sekali. Mas Riki, tahun lalu memenangkan penghargaan Excellent Brand Award. Kemudian di tahun ini juga memenangkan penghargaan yang sama. Saya pikir ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama untuk Kiki ya. Merupakan PR kedepannya bagaimana mempertahankan penghargaan ini. Kira-kira upaya apa yang akan dilakukan oleh Kiki sendiri? Yang itu selain tadi ada inovasi baru, kemudian harga yang cukup variatif. Ya itu fungsi-fungsinya kita perusahaan as a whole itu kan juga mesti kerjasama ya untuk itu ya. Dari kalau kita bicara intern nih, dari purchasing gitu kita usaha untuk mendapatkan raw material dan bahan baku yang best price supaya kita itu juga bisa sampai ujung-ujungnya itu harga produk kita itu juga bisa nggak terlalu tinggi gitu. Dan kalau dari segi sales and marketing timnya mereka itu juga tetap agresif selling gitu program-programnya mereka itu harus jalan gitu loh. Tidak hanya menunggu tapi mereka juga menjemput bola itu ya. Itu dia. Jadi setiap divisi itu ada PR-nya masing-masing gitu. Supaya nanti kedepannya kita juga bisa tetap menjadi top.
Baik, kita akan lihat nanti di tahun depan apakah kembali memenangkan penghargaan yang sama. Jika tidak, ini menjadi satu pertanyaan besar untuk Kiki tentunya ya. Saya kembali dengan Mbak Tirza. Mbak Tirza, sebagai promotion officer, kita bicara kali ini tentang program CSR, Corporate Social Responsibility, yang dilakukan oleh banyak perusahaan dan salah satunya juga dilakukan oleh Kiki. Seperti apa Mbak Tirza? Saat ini kita kebanyakan masih kerjasama dengan pemerintah. Kita juga ada join dengan MNC Group, Femina Group, Yayasan Pena. Baik. Dan kebetulan di sini Pak Riki langsung yang selalu terjun ke lapangan. Yang terjun langsung ke lapangan, bicara tentang program CSR. Iya. Ini untuk lebih lengkapnya kita akan cari tahu. Ternyata baik, ini menarik karena ternyata ada kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah. Seperti apa nih, Mas Riki? Ya kita kan sementara ini kerjasama dengan Pena. Pena itu Yayasan Peduli Anak Indonesia. Jadi di Kiki sendiri kita itu believe bahwa kita itu walaupun kita juga perusahaan ya dan profit oriented ya, tapi itu nggak the only reason kita eksis gitu. Benar sekali. Soalnya kan kita offer produk-produk kita juga buku tulis dan produk-produk pendidikan ya. Jadi kita itu apalagi di Indonesia, anak-anak Indonesia dan education levelnya itu kan belum merayap ya. Jadi bisa dibilang kita itu kan masih third world country ya. Tapi sebagai perusahaan juga kita itu mau kontribusi gitu loh. Raise awareness-nya ke masyarakat bahwa anak-anak Indonesia itu juga butuh attention, butuh support kita, butuh education supaya kita itu bisa maju juga as a country gitu loh. Dan dari segi education gitu loh. Dan itu tuh karena itu sangat penting sekali. Benar. Soalnya kalau memang kita ajar anak yang bisa untuk membaca dan untuk menulis, itu otomatis mereka nanti kalau udah dewasa mereka bisa dapat job yang benar gitu. Jadi nggak cuma di jalan begging gitu. Jadi kita itu tujuannya itu membangun anak juga Indonesia. Baik, ini yang menjadi salah satu tolak ukur kenapa pada akhirnya Kiki memenangkan penghargaan yang sama ya. Ada kaitannya dengan hubungan baik dengan pemerintah, kemudian juga dengan pengguna tentunya, dengan keterlibatan di berbagai event seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tirza sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang ada di pusat produksi, kemudian dengan karyawan sendiri, hubungan seperti apa yang dibangun pada akhirnya, Mas Riki? Kalau buat di perusahaan kita di internnya kita treat semua orang itu sebagai kayak keluarga ya. Jadi keluarga besar Solo Murni, keluarga besar Kiki Group gitu ya. Jadi kalau ya jadi kita promote family-nya itu sangat kuat sekali gitu. Dan kalau di luar di pabrik gitu kita itu kadang-kadang mengadakan makan bersama gitu, kita panggil gitu. Jadi mereka juga sangat protect sekali ya dan bangga gitu loh. Karena tadi Mas Riki mengatakan fokusnya tidak hanya kepada profit saja, tetapi dengan hubungan baik dengan semua pihak. Benar. Ada pemerintah, kemudian ada karyawan, kemudian juga dengan masyarakat sekitar, selain dengan pengguna tentunya ya. Baik, banyak yang mengatakan bahwa ternyata produk-produk Kiki ini bukan hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia saja, tapi ternyata sudah sampai ke luar negeri. Boleh diceritakan sampai sejauh mana ini, Mas Riki? Alhamdulillah kita juga ada ekspor. Dan kita sementara ini market kita ekspor ke Amerika, ke Europe juga, dan Middle Eastern markets, ke Dubai, ke South Africa gitu. Dan mereka itu produk-produk yang dipesan mereka itu berbentuk lebih ke OEM ya, custom order produk ya. Seperti apa Mas? Kayak kalau ke Arab markets dan African markets itu kita ekspor buku tulis. Untuk buku tulis. Buku tulis mereka yang di sana gitu, dan itu juga cukup volume ya. Kalau ke Amerika itu kayak letter sets gitu-gitu dan shopping bags gitu, dan juga wire-o books gitu ya. Dan tapi desain-desainnya itu lebih ke marketnya mereka di situ. Kita setel. Apa yang menjadi kiat sih pada akhirnya bukan hanya diproduksi untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi ternyata sudah bisa sampai ke luar negeri, Mas Riki? Jadi ya dari awalnya sih kita juga soalnya Pak Sinyo sendiri presiden direkturnya kita itu kan dulu kan mulainya memang local markets ya. Terus kan dia punya vision, dia punya dream, dan kita itu mulai mengadakan trade show yang di Amerika, yang di Frankfurt gitu-gitu. Terus ya ada pesanan di situlah dari trade show yang kita mengadakan tuh ada pesanan. Jadi dari situ titik awalnya kita mulai ekspor gitu.
Baik, di tengah persaingan yang begitu ketat, upaya apa yang diberikan oleh Kiki untuk masyarakat supaya pada akhirnya tetap dipilih dan dipercaya oleh masyarakat? Mungkin Mbak Tirza punya satu jawaban tersendiri sebagai promotion officer. Ya, kedepannya kita tetap selalu ingin dipilih oleh masyarakat Solo. Saat ini kita juga sebagai keluarga besar Solo Murni, saya mewakili mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Solo karena sudah memilih Kiki lagi di tahun ini. Dan kedepannya kita ingin melakukan yang terbaik lagi. Kita lakukan inovasi produk terus. Termasuk peningkatan kualitas produk? Oh pasti, kita setiap tahun terus melakukan peningkatan kualitas. Dan di sini kita juga ada QC ya, quality control sendiri. Jadi kelemahan yang ada di 2010 pasti kita perbaiki di 2011. Di tahun 2011 ini akan dilakukan. Baik, luar biasa sekali. Menarik kalau kita bicara tentang Kiki, tidak ada habis-habisnya mungkin ya. Kemudian boleh dibocorkan sedikit nih Mas Riki, inovasi yang akan dikeluarkan untuk tahun 2011. Selain tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tirza ya, karena akan ada film Kung Fu Panda 2 nih, kelihatannya Kiki Stationery akan menyesuaikan. Mas Riki mungkin punya jawaban tersendiri. Ya, kita untuk 2011 lebih kerjasama dengan apa market demand-nya apa. Ya, jadi kita menyesuaikan dan kita ngikutin dan kita tetap sediakan produk-produk dan desain yang diinginkan dari masyarakat. Baik, kita tunggu untuk showroomnya ya, karena ini menarik sekali. Banyak yang bertanya-tanya, kalau Kiki memang ternyata sudah tersebar di Solo Raya, tapi kalau bicara tentang showroom kelihatannya kan memang belum ada. Kita tunggu nanti di tahun 2011 kira-kira kapan adanya ya. Nah, untuk menutup perbincangan kita dalam kesempatan kali ini, walaupun ternyata masih banyak sekali yang ingin saya gali tentang Kiki, Mas Riki mungkin ingin menyampaikan satu harapan atau mungkin ucapan terima kasih kepada masyarakat Solo Raya yang sudah memilih Kiki. Iya. Ya, kita di Kiki Creative Stationery sangat berterima kasih dan bersyukur kita bisa dipilih ke tahun kedua kalinya ya, dan kita tetap di keluarga besar Kiki Group akan selalu push untuk stay kompetitif di price point dan quality dan distribution segala. Baik, Mbak Tirza mungkin ada yang disampaikan ucapan terima kasih untuk masyarakat Solo Raya yang sudah memilih? Ya, saya seperti yang tadi saya katakan, saya mengucapkan banyak terima kasih karena masyarakat Solo sudah loyal ya terhadap Kiki, sudah mencintai produk Kiki. Bahkan ada anak yang kalau nggak Kiki nggak mau ya, beli itu sama buku, seperti saya kelihatannya. Kalau tidak Kiki tidak mau sekolah. Baik, menarik sekali. Terima kasih sekali Mbak Tirza sudah bergabung bersama saya, Mas Riki. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan.